kita ada dari perspektif demokrasi kita dan tema yang akan dibahas tentang demokrasi gereja dan dinamikanya. Jadi kembali tema kita pagi ini adalah demokrasi gereja dan dinamikanya. Saya sudah live by Instagram Smart FM di Smart FM Manado. Sudah bergabung dengan kita ada Dr. Denny Pinontoan. Beliau seorang teolog. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar, Pak Denny? Selamat pagi, Bung Gerard. Selamat pagi, smart listener. Iya, saya ketut ya, bukan Gerald. Sorry. Ya, maaf. Oke, ya, oke. Nah, kita juga masih menantikan host tetap, kita masih menantikan host tetap program ini, Dr. Ferry Daud Leando, dosen kepemiluan Unsrat, dan beliau memang lagi tidak ada di Manado, lagi ada di, kalau tidak salah di Jakarta ya, ada kegiatan di sana. Di awal ini tentang demokrasi gereja dan dinamikanya. Kalau kita melihat kan ini baru saja ada sidang sinode dari Gemim ya, Pak Denny dan juga Smart Listeners berlangsung beberapa hari dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Dan juga kemarin itu sudah terpilih Pendeta Arina sebagai Ketua Sinode periode kedua 2022-2027. Nah, Dr. Denny Pinontoan tentang tema kita demokrasi gereja dan dinamikanya. Bicara soal gereja, soal dinamika yang terjadi sekarang, kita tidak hanya bicara untuk salah satu denominasi gereja, tapi secara keseluruhan. Bagaimana iman Kristen ini bisa dipupuk. Anda juga seorang teolog, Anda juga seorang dosen di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Utara. Berkaitan dengan tema kita, Pak Denny, demokrasi gereja dan dinamikanya, Anda melihat seperti apa? Silakan. Ya, tentu apa yang kita maksudkan dengan demokrasi dalam gereja itu adalah fenomena Kristenan modern. Nah, dalam sejarahnya sebenarnya yang lebih dikenal adalah teokrasi. Artinya bagaimana kemudian dalam mengatur, mengelola pelayanan, kepemimpinan itu didasarkan pada apa yang diyakini bahwa Tuhanlah yang semua berkehendak atas proses-proses itu, dan itu saya kira berlaku sejak kira-kira gereja abad dalam sejarah gereja abad pertengahan itu. Tapi kalau kemudian kalau kita bicara tentang apa yang lagi aktual hari ini, memang pertama-tama tentu kita harus pahami yang kita sebut gereja itu ada banyak secara denominasional. Tapi kalau itu menunjuk pada apa yang baru berlangsung selesai kemarin itu, gereja Masehi Injili di Minahasa, maka persidangan itu atau sidang majelis sinode itu sebenarnya adalah ibadah dalam pengertian teologis ya. Karena ya mulai dari katanya misalnya sidang itu sama dengan eklesia juga, tempat atau wadah berkumpulnya utusan-utusan jemaat. Karena Gemim itu ada karena ada jemaat-jemaat. Nah, jemaat-jemaat itu yang kemudian berjalan bersama-sama dan itu yang disebut dengan bersinode. Tapi ini yang menarik sebenarnya kaitan dengan kita bicara demokrasi di dalam gereja, terutama gereja Masehi Injili Minahasa, bahwa setiap apa yang kita sebut jemaat itu terdiri dari kolom-kolom. Nah, kolom-kolom itu di dalamnya ada keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi Kristen. Jadi kalau kita bicara demokrasi dalam pengertian keterlibatan warga jemaat atau partisipasi warga arah perjalanan berjalan bersama sinode itu, maka sebenarnya kita harus mulai dari kolom-kolom itu. Bahwa kemudian dia ke tingkat jemaat, lalu kemudian wilayah dan sinode. Itu penataan organisasi menurut Gereja Masehi Injili Minahasa. Nah, yang kemudian berkumpul di persidangan itu, sebenarnya saya kira ini ya yang penting sekali diperhatikan, bahwa setiap persidangan itu paling tidak ada dua hal, terutama sidang majelis sinode. Selain sidang majelis sinode tahun, tapi yang terakhir ini sidang majelis sinode. Dua hal. Hal pertama yang paling penting,
adalah membicarakan, mengevaluasi, dan kemudian menyusun, lalu kemudian tetapkan program-program ke depan. Jadi persidangan yang baru lewat ini tidak hanya menunjuk pada atau tidak hanya tentang pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode. Itu salah satunya. Memang forum tertinggi pengambilan keputusan adalah sidang Majelis Sinode, dan di dalamnya adalah pemilihan pemimpin, yaitu Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak tunggal sebenarnya. Tidak hanya memilih satu orang, tapi yang dipilih adalah badan. Makanya disebut dengan Badan Pekerja Majelis Sinode. Apa artinya? Inilah demokrasi gereja sebenarnya. Kepemimpinan GEMIM adalah kolektif kolegial. Sehingga dia tidak berpusat atau tidak berpuncak pada satu orang. Dan orang-orang yang sudah berhimpun ini sebenarnya memilih badan. Nah, karena melalui badan ini, maka kemudian perhimpunan itu berwujud dalam bentuk bersinode, dan kemudian orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan pelayanan kepemimpinan Gereja Mas Injil Minasa disebut Badan Pekerja Majelis Sinode. Bukan terutama hanya seorang atau apa yang kita sebut selama ini ketua. Saya kira ini yang khas ketika kita bicara demokrasi. Itulah demokrasi gereja. Apapun hasilnya, mungkin ada yang kecewa, pasti ada yang gembira, tapi kita sudah menerima hasilnya, dan itulah bagian dari apa yang dijalankan dalam proses bersinode atau berjalan secara bersama-sama. Oke. Saya kira itu dulu. Iya. Nah, Pak Denny, kan sesuai dengan tema kita pagi ini, kita berbincang tentang pelaksanaan sidang dari sinode yang sudah berlangsung dan sudah memilih ada ketua dan juga anggota yang lain ya, tentang demokrasi gereja dan dinamikanya. Nah, kalau Anda melihat, apakah memang sudah terwakili tentang demokrasi khususnya kita bicara soal di tingkat sinodal ini, di GEMIM ini? Demokrasinya sudah benar-benar demokratis atau seperti apa? Ya, saya kira kalau dalam teori-teori ilmu politik atau diskursus demokrasi pada umumnya, kita menggunakan apa yang disebut dengan demokrasi substansial, kemudian demokrasi dalam bentuk dia lebih elektoral, misalnya politik elektoral dan sebagainya. Nah, untuk menilai ini tentu perlu ada sebuah penelitian, tapi berdasarkan observasi pengamatan, maka saya kira indikasi untuk mengatakan apakah ini demokrasi atau tidak, pertama-tama saya kira masuk ke logika kepemimpinan dalam gereja. Nah, di dalam Kristen itu mengenal banyak sebenarnya sistemnya. GEMIM itu terutama presbyterial sinodal. Kalau dalam dunia politik sekuler, kemudian salah satu indikatornya adalah apakah setiap orang yang memiliki hak itu sudah dapat berpartisipasi. Misalnya politik elektoral itu one man one vote misalnya. Tapi dalam GEMIM dan banyak gereja-gereja yang memiliki sistem yang sama, sistemnya adalah sebenarnya perwakilan. Jadi bukan misalnya saya seorang warga jemaat terdaftar satu kolom, sudah di sini misalnya, dan sudah memiliki hak untuk berpartisipasi. Yang terjadi adalah bahwa makanya saya bilang tadi, sebelum pemilihan BIPRA ke BPMS, lalu BPMS, yang dilakukan adalah pemilihan pelayan-pelayan khusus. Nah, bayangkan GEMIM itu memiliki 11.000-an kolom. Nah, waktu pemilihan versi yang kita lihat itu, dan saya berpartisipasi sebagai anggota kolom, jumlah, karena kalau waktu itu pemilihan versus itu setiap kolom adalah kita andaikan itu TPS, tempat pemungutan suara, maka jumlah TPS GEMIM lebih banyak dari jumlah TPS waktu pilkada Sulawesi Utara. Karena ada 11.000-an kolom, sebanyak itu TPS. Artinya apa? Bahwa dalam hal menentukan kepemimpinan, sebenarnya sudah berbasis kolom. Berbasis kelompok-kelompok kecil ini. Versus kemudian pemilihan BIPRA, BPMJ, lalu kemudian sudah masuk ke tingkat wilayah, dan kemudian tingkat sinode. Nah, pertanyaan tadi, saya kira kalau ini akhirnya harus terjadi, dan hasil, jadi saya kira
definisi demokrasi itu kan bisa berbeda-beda juga. Apalagi kalau kita kemudian membicarakan demokrasi dalam kaitan dengan gereja yang Iya. punya landasan sendiri dalam pengertian bahwa ketika kita menyebut demokrasi itu yang umum tapi ada sistemnya. Nah, saya sendiri berpendapat bahwa apapun hasilnya dari proses yang sudah dilaksanakan, inilah Gemim. Inilah wajah Gemim. Saya tidak mau menjawab apakah ini demokrasi atau tidak demokrasi, tapi bahwa inilah wajah Gemim. Nah, kalau ini yang disebut wajah Gemim, bukankah dalam pengertian demokrasi kuantitas itu, maka sudah demokratis. Tapi Anda mengamini ini, ya, Pak Denny, Anda mengamini dari tingkat kolom sampai ke sinodal, sudahkah demokratis atau seperti apa? Soal pemilihan prosesnya kan begini, pemilihan versus tingkat kolom, lalu kemudian sebagainya. Pengajuan nominasi itu menurut aturannya, tapi pertanyaannya apakah itu yang berlaku atau tidak, tapi bahwa menurut aturan, bahwa yang kemudian terpilih hari ini itu diajukan dari tingkat jemaat, dinominasikan dari tingkat jemaat. Jadi sidang sinode yang baru lewat kemarin itu salah satu bagian dari proses warga Gemim berpartisipasi memilih dan menentukan pemimpinnya. Nah, pertanyaannya, apakah proses ini sudah berkualitas? Proses itu berjalan mulai dari tingkat kolom, tingkat jemaat, wilayah, kemudian sinode, itu lahir dari sebuah lahir dari sebuah kesadaran teologis bahwa warga Gemim melalui utusan-utusannya yang kemudian mungkin ketika berangkat mengikuti sidang sinode diawali dengan doa, diutus dengan doa, sudah berpikir secara gerejawi. Nah, atau yang terjadi adalah ketika melakukan proses ini, melangsungkan proses ini, logikanya politik kekuasaan. Nah, itu persoalan. Saya tidak kemudian bisa menentukan itu, tapi bahwa ini pertanyaan untuk refleksi. Apakah yang berlaku di dalam proses ini adalah kesadaran dan pemikiran-pemikiran gerejawi yang teologis untuk menentukan pemilihan, atau yang berlangsung ini ada dalam logika politik kekuasaan. Dan kalau itu yang terjadi, itu sungguh sangat tidak gerejawi. Menurut saya seperti itu. Iya. Saya garis bawahi, Pak Denny, Dr. Denny, yang Anda sampaikan, kesadaran teologis, kemudian juga politik kekuasaan. Ini seperti apa Anda melihat? Untuk kesadaran teologis, termasuk juga yang disampaikan yang menarik tadi tentang politik kekuasaan. Politik kekuasaan ini dalam artian seperti apa? Ya, politik kekuasaan dalam pengertian begini, bahwa siapapun yang kemudian menyatakan kesediaannya, kesiapannya, dan itu katanya karena panggilan, lalu kemudian mau berniat menjadi pemimpin di pejabat gerejawi, BPMS atau apapun itu, apakah ini sebenarnya istilah ini juga agak klise, tapi apakah dalam rangka untuk melayani? Nah, kalau melayani dalam pengertian gerejawi, tentu itu dia berangkat dari suatu kesadaran teologis bahwa dia sudah memahami benar kehendak Allah, itu pemahaman teologisnya. Kemudian dia menjalankan apa yang dia amini, dia yakini itu sebagai kehendak Tuhan untuk melayani. Nah, siapa yang dia layani? Apakah yang dia layani diri sendiri, kelompoknya sendiri, atau dalam kesadaran iman itu dia memahami kehendak Tuhan untuk mengutus dia melayani, lalu kemudian dia menjadi pemimpin melayani apa yang kemudian diputuskan bersama sebagai program dari Gereja Masih Injil Minahasa. Siapa yang dia layani? Masyarakat, jemaat. Apa itu poin-poinnya? Saya kira visi misi Gemim juga dan PGI adalah keadilan, kesetaraan, perdamaian, bagaimana memperjuangkan agar alam tetap lestari dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, yang semuanya itu tentu juga dipahami bagian dari upaya
mengamalkan Pancasila. Nah, itu yang saya pikir kaitan dengan melayani dalam pengertian teologis. Tapi kalau dia untuk melayani kekuasaan dalam pengertian hanya bahwa dia sudah dengan kemudian menjadi pejabat gereja, menjadi pemimpin gerejawi memiliki otoritas untuk memerintah, itu problem. Itu jadi masalah. Tapi tentu itu akan Masalahnya di dilihat lagi, kan, mana? Masalahnya di mana? Di mana Pak Denny Anda melihat? Nah, ini yang menarik dalam pengertian kepemimpinan gereja, kan. Sekelompok orang dia kemudian dipilih oleh jemaat menjadi badan pekerja majelis sinode. Yeah. Nah, pemimpin dia memiliki, ya dalam logika umum, dia legitimasi untuk kemudian memegang satu kuasa. Nah, kuasa dalam gereja itu tentu bukan kuasa untuk mendikte, memerintah orang. Itu logika yang berbeda, kan, dengan atau cara berpikir berbeda. Tapi ini yang menarik. Ini tapi kadang-kadang membingungkan juga, Bung, ini. Dia memiliki kuasa untuk melayani. Nah, ini dia, kan. Ini pemahaman teologisnya. Kuasa untuk melayani. Nah, dengan kuasa ini dia justru memiliki memiliki semacam legitimasi. Legitimasinya itu tentu pertama-tama dipahami secara alkitabiah misalnya, lalu kemudian dia memiliki legitimasi ilahiyah, tapi bukan untuk memerintah atau bukan untuk kemudian ada yang salah langsung dipinggirkan, tapi untuk melayani. Nah, bagaimana kita menilai itu secara kualitas dan kuantitas? Apakah itu sama dengan misalnya seorang presiden kepala daerah yang rajin belusukan, maka itulah melayani? Atau dalam pengertian bahwa ketika dia menjadi seorang pemimpin atau menjadi bagian dari kepemimpinan gereja, kuasa untuk melayani itu dia pakai untuk, nah ini saya kira, memperjuangkan misalnya keadilan, kesetaraan, perdamaian, atau kemudian dia memiliki kuasa untuk menyampaikan kritik profetis terhadap kekuasaan politik misalnya yang tidak lagi melayani masyarakat. Saya kira itu idealnya sebenarnya. Jadi kuasa, otoritas yang dimiliki oleh pejabat-pejabat gerejawi ini untuk melayani. Nah, bukan untuk memerintah. Nah, itu sebenarnya harapannya, kan, ideal bahwa dengan terpilihnya pemimpin baru di Gereja Masjid Injil Minasa, yang kemudian kita sebut mereka itu badan pekerja majelis sinode, maka itu yang terjadi. Oke, baik. Kita break dulu ya, Dr. Denny Pinontoan. Nanti kita akan sambung di bagian kedua setelah jeda. Small listeners, jangan kemana-mana, dan kami juga mohon maaf Pak Ferry Dautliano tidak bisa bergabung pagi hari ini karena signal di tempat beliau agak kurang baik pagi ini. Tapi beliau masih mencoba untuk bisa masuk di program Perspektif Demokrasi kita. Saya dan Dr. Denny Pinontoan akan kembali. Tetap bersama kami di Perspektif Demokrasi kita 31 Maret 2022. Fasilitas penunjang bertaraf internasional di dalam kawasan hotel convention center. Belum masih dalam perjalanan dari bandar. Kalau nggak, hanya 3 menit ke RSR 5 menit ke sekolah internasional 8 menit ke alasan menarik kasih bebas banjir dan longsor dan lagi. Hunian dan tempat usaha yang menawarkan lifestyle, leisure, and business at Blue Heights, Grand Commonwealth International City. Dapatkan penawaran khusus
itu BBM kita terbilang sebelum masuk kan ada BBM. Informasi lebih lanjut. Kunjungi Tadi marketing sebenarnya Pak Ketua International City. Telepon Halo, oke, standby Pak Denny ya, kita lagi iklan. 19 atau properti agent Iya. kepercayaan Anda Ferry tadi, sebenarnya sudah join tadi. adalah aset bagi masa Tadi Pak Ferry so join, cuma ternyata karena dia lagi on the way dan sesudah menuju ke mungkin di daerah sana tidak kurang bagus DP signal. Stadion. Iya. Iya. Hmm. karena terapi kombinasi mengkombinasikan sesuai dengan kebutuhan dari anak ini. Tahu kapan harus menjadi sahabat yang baik bagi anak tanpa kehilangan respek dari buah hati. Berbagai tantangan dalam dunia pengasuhan anak kami bahas dalam Smart Generation. Kalau anak sudah insomnia, ya tidurnya jam 2, paginya dia sekolah, ngantuk ya? ngantuk. Iya. Ataupun kalaupun dia itu kalau dia bisa bangun pagi. Belum lagi kalau dia nggak bisa bangun pagi lagi, terlambat ke sekolah ya, sudah tidak ke sekolah, otomatis akademisnya jatuh. Bersama Kiki Tubel MA HCD Holistic Child Development, memerhati perkembangan anak setiap Jumat jam 9 pagi di Smart FM, part of KG Radio Network. Jurnal Manado. Pukul 9.30 inilah Jurnal Manado, saya Ketut Martin. Sebanyak 200 personil disiagakan untuk pengamanan pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Julianto Sirait menyebut, para personil tergabung dari Polresta Manado, Brimob Polda Sulut dan dari lintas sektoral. Sidang Majelis Sinode ke-81 Gemim dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Dalam agenda pemilihan pengurus Sinode Gemim periode 2022-2027, kembali Pendeta Hein Arina dipercayakan menjadi Ketua Sinode Gemim 2022-2027. Kita ke informasi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak umat Islam agar tidak konsumtif selama bulan Ramadan tahun ini. Ma'ruf menyoroti kebiasaan masyarakat yang menjadi konsumtif di malam hari seolah-olah ingin membalas dendam dari apa yang dirasakan pada siang hari saat berpuasa. Wapres mengingatkan bulan Ramadan hendaknya menjadi momentum untuk peduli dan berbagi dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia mengingatkan umat Islam untuk membayarkan zakat karena zakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Anda tengah mendengarkan Jurnal Manado dari Radio Smart FM Manado. This is BBC Minutes. Things unfolded in a way we could not have anticipated. Glad to the organisers of the Oscars finally let into the other film awards on Sunday when Will Smith snapped Chris Rock. The Academy says it asked the actor to leave the ceremony, but he refused. The body says Will Smith's actions were a deeply shocking, traumatic event to witness in person and on television. He could be suspended or expelled from the group for violating its code of conduct. Will Smith attacked Chris Rock after the comedian made a joke about his wife's shaved hair. Britain's intelligence agency says some Russian soldiers have been refusing to carry out orders following Russia's invasion of Ukraine. British and US spies have claimed Russia's President Putin may have been deceived by his advisors. And Ukrainian President Volodymyr Zelensky has cast doubt on Russia's claims it is de-escalating fighting in his country. He says that this just means Russia will start new strikes in the eastern region of Ukraine. Our 59G. Oke Pak Denny, kurang masuk lagi. Demikian tadi Jurnal Manado. Kembali Anda ikuti Perspektif Demokrasi Kita. Perspektif demokrasi kita di 31 Maret tahun 2022. Saya masih bersama dengan Dr. Denny Pinontoan, seorang teolog, dan
Kita berbincang pagi ini Smart Listeners tentang demokrasi gereja dan dinamikanya. Pak Denny, kita ke WA dulu ya, ada yang bertanya. Selamat pagi, 085298 sekian-sekian, tidak menyebutkan nama. Apakah demokrasi gereja bisa dikatakan suksesi politik kekuasaan? Bisa ditanggapi, Pak Denny? Ya, Apakah mungkin demokrasi juga gereja bisa dikatakan suksesi politik kekuasaan? ya, memang yang tampak bahwa banyak politisi atau mungkin juga kepala daerah yang terkait dengan itu adalah partai politik yang menjadi bagian dari kepemimpinan Gemim. Tapi bahwa setiap warga Gemim, apapun profesinya, tentu dia memiliki, sebenarnya itu kan dasarnya, memiliki hak untuk menjadi bagian dari pelayanan Gemim. Sehingga sebenarnya dalam hal ini tidak ada masalah. Jika misalnya seorang anggota dewan dari partai tertentu, kepala daerah, kemudian dia sebagai warga Gemim menjadi bagian dari kepemimpinan pelayanan Gemim itu, bahkan sebenarnya itu menjadi berkat juga bagi gereja. Tapi problemnya adalah apakah ketika seorang politisi misalnya atau sebagian dari partai politik dan sebagainya menjadi pemimpin di gereja Masa Injil Minang atau gereja, kemudian dia lebih membawa kepentingan kepentingan politiknya, atau dengan kemudian menjadi bagian dari kepemimpinan gereja, maka dia menerima bahwa gereja itu punya landasan teologisnya dan logika kepemimpinannya. Nah, apa itu? Itu yang saya bilang tadi. Jadi bukan kemudian politik yang mengangkangi gereja, tapi justru gereja dengan otoritas tadi membuka peluang untuk semua warga gerejanya menjadi bagian dari pelayanan itu, dan kemudian dia justru lebih banyak menjalankan kepemimpinannya itu dengan dasar gerejawi dan untuk maksud melayani. Jadi di situ bagaimana kemudian kita melihat itu, saya kira akhirnya partisipasi dari warga gereja juga. Nah, cuma begini saya lihat bahwa ada satu soal dengan gereja kita, bahwa mungkin sampai hari ini belum ada satu rumusan, bukan baku ya, tapi rumusan yang hingga ke tingkat jemaat itu dia paham apa yang disebut dengan teologi gereja dan negara atau teologi gereja dan politik. Dalam pengertian bahwa harus ada dasar-dasar teologis bagaimana gereja itu menjadi bagian dari masyarakat. Gereja itu tentu dia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Warga gerejanya itu adalah warga politik juga. Lalu kemudian bagaimana sikap gereja, posisi gereja dalam ketegangan-ketegangan kreatif yang terus dihadapi. Dalam sejarah gereja itu kan kita melihat misalnya pada satu masa kekuasaan politik lebih dominan gereja, atau bahkan pada satu masa juga di negara-negara yang mayoritas Kristen misalnya, negara-negara Eropa, otoritas gereja kemudian lebih tinggi. Tapi bagaimana kemudian suatu teologi yang menempatkan antara gereja dan politik itu secara mitra kritis. Artinya bahwa gereja juga memiliki visi misi untuk kesejahteraan masyarakat, negara juga demikian, politik juga demikian. Nah, bagaimana kemitraan itu tidak saling mendominasi, tapi justru saling berbagi. Kalau visinya itu untuk keadilan, untuk kesejahteraan bersama, maka disitulah sebenarnya gereja dan negara bekerja sama. Tapi problemnya dalam praktek-praktek politik praktis, politik kekuasaan, sering orientasinya kan lebih kepada untuk merebut kursi atau untuk kemudian memenangkan calon-calonnya. Dan kemudian gereja sering sekali karena basis, apalagi Gemim kan, basis masanya itu hingga ke tingkat tadi, hingga ke tingkat hampir mirip dengan jaga atau lingkungan. Dan luas wilayahnya kalau di Tanah Minahasa ini hampir seluas Sulawesi Utara, karena dia meliputi 7 kabupaten kota. No? Itu yang disebut Tanah Minahasa. Jadi memang dia punya jaringan struktur dan massa, dan potensial dalam pengertian itu ya, untuk
politik praktis. Tapi kalau gereja memiliki landasan teologisnya, memiliki teologi yang jelas, bagaimana dia berhubungan dengan masyarakat, dengan politik, dengan negara, maka saya kira gereja akan kemudian justru akan dilayani oleh para oleh entah dia politisi atau dilayani dalam pengertian bahwa mereka akan menyesuaikan dengan visi misi dari gereja itu, bukan gereja secara institusi yang kemudian menyesuaikan dengan maksud-maksud mereka. Tapi padahal ada tujuan bersama yang sama. Nah, di situ sebenarnya terjadi kemitraan. Jadi mitra kritis. Dulu memang ada yang disebut dengan pemisahan secara mutlak, secara tegas. Gereja privat, ya, negara, publik. Tapi saya kira tidak relevan lagi dalam konteks kita. Yang saya kira perlu kita pikirkan sekarang, nanti mungkin itu ya para teolog atau yang hidup sekarang, bagaimana kemudian di satu pihak gereja dengan dengan otoritas melayaninya itu, dengan paham teologi pelayanan itu, tapi kemudian negara yang tentu dia membidangi bidangnya lebih luas, dia melayani masyarakat yang majemuk, yang plural, dari warga masyarakat yang beragama apa saja, tapi pada hal tertentu misalnya mereka memiliki visi yang sama. Misalnya contoh, bahwa ada kepedulian, tanggung jawab dari pemerintah, politik untuk lestarinya lingkungan hidup. Gereja juga demikian. Nah, pada kasus misalnya berhadapan dengan ancaman kerusakan lingkungan hidup, hadirnya perusahaan-perusahaan tambang yang kemudian lebih banyak berdampak negatif pada lingkungan hidup, maka ini pertanyaan, jadi renungan. Bagaimana kemudian posisi gereja dan pemerintah atau politik dalam hal ini? Nah, karena pada banyak hal dalam praktiknya, akhirnya kepentingan modal lebih kuat. Nah, saya belum melihat sampai hari ini bahwa ada sikap tegas bisa seperti itu. Artinya bahwa kita memang perlu ke depan ada suatu teologi gereja dan negara yang perlu dirumuskan dan kemudian dipahami oleh semua warga jemaat. Saya kira demikian. Oke, saya minta tanggapan Anda, Dr. Denny. Kalau di gereja, kalau kita bicara dalam lingkup Gemim, banyak juga yang berbondong-bondong pingin jadi, kalau dari tingkat kolom ya, pengen jadi penatua, ingin jadi, kalau sekarang istilahnya pakai diaken, dan ini kebanyakan juga menjadi batu loncatan untuk bisa berkiprah di panggung politik. Entah itu menjadi anggota dewan, mencalonkan diri menjadi pejabat. Ini fenomena yang seperti apa Anda melihat? Apakah masih bisa diterima atau seperti apa? Halo? Ya, Bung. Tadi jaringan mungkin Oke. soal ini ya. Menjadi batu loncatan. Ada yang pengen sekali menjadi majelis di kolom atau di tingkat jemaat, dan berikutnya apalagi sudah mendekati masa pemilihan untuk anggota dewan atau juga pemilihan di pimpinan daerah. Ya. Ini menjadi salah satu hal yang juga luar biasa. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak Denny? Ya, saya kira itu memang faktual, sudah bisa kita amati secara kasat mata beberapa ada terakhir ini, terutama sejak pemberlakuan desentralisasi, kemudian apa kita sebut otonomi daerah, terbentuknya daerah-daerah baru, tentu membutuhkan juga keterlibatan lebih banyak orang, dan ya kebetulan di Minahasa ini, Sulawesi Utara ini yang sebagian besar itu adalah warga Gemim. Tapi bahwa sebelumnya pendapat bahwa gereja politik yang berusaha masuk, jadi politik dalam pengertian praktek politik praktis lainnya, yang berusaha untuk memanfaatkan gereja. Tapi fenomena belakangan ini justru yang terjadi simbiosis mutualis dalam konteks itu, terutama sebenarnya orang-orang tertentu yang berada yang kemudian mereka pahami itu puncak kekuasaan, puncak hierarki Gemim. Dan sebenarnya hierarki Gemim itu ada di bawah kolom atau jemaat. Tapi begitulah yang terjadi. Maka kita lihat bahwa ramai
saya kira pada hal tertentu positif sebenarnya. Suatu kebanggaan bahwa warga Gemim itu memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, yang mantap karena banyak warga Gemim, warga gereja yang sadar untuk menjadi pemimpin. Tapi pada hal tertentu itu yang saya bilang tadi, bahwa memang kita merindukan suatu sikap teologis yang jelas bahwa bukan soal boleh atau tidak warga Gemim yang dia adalah politisi, kepala daerah mewakili yang diusung oleh partai untuk menjadi pemimpin gereja. Bukan itu soalnya. Yang soal adalah bagaimana sikap teologis di gereja itu. Artinya dia memiliki landasan yang kuat bahwa gereja memiliki pemahaman teologisnya, memiliki logika pelayanannya sendiri, logika kepemimpinannya sendiri. Sehingga siapapun yang berpartisipasi, maka dia mestinya menyesuaikan dengan cara gereja mengelola organisasinya atau cara gereja melakukan pelayanan. Bukan sebaliknya. Baik. Kan kita tahu bersama Dr. Denny, tritugas gereja itu bersaksi, bersekutu, melayani. Itu tiga-tiga yang paling penting. Dikaitkan dengan tema kita pagi ini, demokrasi gereja dan dinamikanya. Apakah sudah berjalan beriringan antara bersaksi, bersekutu, melayani ini dengan tema kita pagi ini, dengan kehidupan warga gereja, jika dikaitkan dengan yang terjadi sekarang? Ya, memang sejak tahun 70-an, 80-an, pemikiran-pemikiran teologi gereja-gereja Indonesia sudah memang mengarahkan bahwa gereja itu tidak hanya eksklusif ke dalam, tidak hanya bersekutu sebagai sebuah paguyuban keagamaan hanya untuk dirinya sendiri, tapi memang sudah didorong untuk menjadi bagian juga dari masyarakat, berpartisipasi dengan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Lalu kemudian bagaimana dia memberi sumbangan secara etikanya bagi pengembangan teknologi itu. Jadi sebenarnya teologi melalui wadah-wadah ekumenis ini sudah mendorong sebenarnya gereja-gereja untuk menjadi bagian dari masyarakat. Dan Gemim sebenarnya di tahun-tahun itu sampai dalam waktu dan kemudian dimaknai tritugas panggilan gereja itu tidak hanya lagi wilayah ke dalamnya, dan tidak melulu rohani dalam pengertian bahwa hanya mempersiapkan orang-orang untuk segera ke seberang sana, tidak begitu. Tapi bagaimana dia memaknai juga itu sebagai sebuah panggilan misionernya untuk menjadi bagian dari masyarakat. Nah, secara kuantitas saya kira memang secara kasat mata kita lihat kan begitu antusiasnya warga gereja, warga Gemim dalam seremoni-seremoni apa saja ya. Untuk itu kita mengatakan rupanya Gemim sudah mantap dalam hal itu ya. Lalu kemudian dalam hal berdiakonia, karena dia punya jaringan kerja terbesar, maka dia bisa sekali jalan bisa menghimpun uang banyak. Atau pandemi juga saya kira jemaat-jemaat merasakan itu, bagaimana berfungsinya jemaat-jemaat tingkat lokal dan kolom. Lalu kemudian dalam hal dia menyampaikan kebenaran-kebenaran soal-soal profetis. Pada hal-hal kuantitas secara kasat mata ya. Tapi bukankah tantangan dalam masyarakat itu semakin hari, setiap hari itu berkembang, termasuk tantangan politik kekuasaan tadi. Nah, jadi akhirnya tritugas gereja itu masih terus-menerus dibaharui dalam rangka dia dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Pernah ada istilah gereja harus memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman. Nah, Gemim melakukan hal-hal itu pada hal tertentu, tapi saya kira memang perlu juga disampaikan satu catatan serius bahwa jangan terlena dengan kebesaran kuantitas Gemim, kemapanannya, sebab itu bisa membuat Gemim misalnya sudah berpikir selesai dengan 3 hal itu. Padahal
kita lihat juga gereja-gereja lain kan, atau tantangan-tantangan yang semakin datang ini perlu dirumus-rumuskan terus-menerus, dan saya kira ini juga tugas ya dari para pekerja majelis sendiri yang terpilih hari ini, tantangan kekinian kita, sehingga 3 tugas panggilan gereja itu dapat bermakna, bukan hanya dia relevan, tapi dapat bermakna kehidupan. Bukan hanya bagi warga Geming sendiri, tapi juga bagi warga masyarakat. Oke, baik. Kita akan break lagi, Pak Denny ya. Nanti disambung di bagian akhir setelah jeda. Smart listeners, jangan kemana-mana. Kita akan kembali tetap di demokrasi, di perspektif demokrasi. Kita mengambil tema demokrasi gereja dan dinamikanya. Demokrasi kita akan segera kembali setelah jeda berikut. Melalui Radio Sonora Jakarta yang mengudara pertama kalinya pada tanggal 8 Agustus 1972 melalui frekuensi AM. KG Radio Network terus berkembang hingga saat ini dengan 33 radio station yang tersebar di 21 kota di Indonesia. KG Radio Network, the largest radio network in Indonesia, akan menjadi korporat brand bagi 33 radio station di Indonesia dengan nama udara Radio Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Dengan segmentasi yang berbeda, Radio Sonora bersama 16 radio jaringannya di 14 kota menyasar kepada masyarakat usia dewasa 30 hingga 45 tahun. Smart FM dengan 10 radio jaringan di 10 kota menyasar para pelaku bisnis berusia 25 sampai 45 tahun. Dan Motion Radio dengan 7 radio jaringan di 7 kota menyasar kalangan muda khususnya usia 18 hingga 30 tahun. KG Radio Network berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pendengarnya melalui Sonora Network, Smart FM Network, dan Motion Radio. Jika ada orang yang ingin membeli 1 dengkul Anda seharga 500 juta atau 2 dengkul Anda dengan harga 1 miliar, apakah Anda mau? Tentu tidak, bukan? Dan jika di jumlah Anda telah memiliki 1 miliar untuk jadi modal bisnis. Stop mengatakan Anda tidak memiliki apa-apa. Dengan mindset yang benar, setiap bisnis memiliki jalan untuk sukses. Miliki mindset yang benar dengan selalu menyimak Smart. Pak Ferry sudah join itu. So, nggak gabung karena DP jaringan nggak bagus, Pak Den. Cuma hanya nonton. Nggak, kayaknya so nggak stop karena dia lagi on the way. Tadi ada di apa? Dia udah baca chatting dong. Oh, DP itu stabil. Iya. Itu karena dia nggak punya data. Smart Business Talk setiap Selasa jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan di Smart FM Network dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Miliki pagi berkualitas bersama kami. Smart FM, Business and Inspiration. Heart of Magentic Network. Kembali Anda ikuti perspektif demokrasi kita. Sudah di sesi akhir untuk perspektif demokrasi kita 31 Maret 2022 berbincang tentang demokrasi gereja dan dinamikanya. Kita ke 2 pertanyaan terakhir, Dr. Denny. Yang pertama ini dari Pak Franky yang ada di Matungkas. Apakah pilar-pilar penting dalam demokrasi gereja sama dengan demokrasi negara? Yang kedua, pertanyaan dari Julian yang ada di Karombasan, apakah mungkin demokrasi gereja menghasilkan tirani di dalam kepemimpinan penggembalaan? Pertanyaan pertama, apakah pilar-pilar penting dalam demokrasi gereja sama dengan demokrasi negara? Nah, pertanyaan kedua, apakah mungkin demokrasi gereja menghasilkan tirani di dalam kepemimpinan penggembalaan? Silakan ditanggapi mungkin, Pak Denny. Ya. Pertama, saya kira istilah demokrasi itu kan istilah di luar dari Kristenan. Yang justru dikenal adalah teokrasi, kan? Bahwa Allah yang kemudian berdaulat, yang memerintah, sehingga ketika kekristenan itu berkembang dan kemudian dia menjadi organisasi-organisasi, maka kemudian apa yang sebelumnya berlaku dalam kehidupan politik sekuler itu kemudian juga diadopsi. Dan bukan soal di situ, tapi bahwa kalau kemudian kita bicara pilar, kalau itu kan misalnya prinsip-prinsipnya.
Iya. itu tadi, kesetaraan, lalu kemudian bagaimana setiap orang diberi hak yang sama, berpartisipasi dan sebagainya. Saya kira kita menemukan juga pada banyak hal ya itu hal itu di gereja. Tapi ini yang saya kira khas ya, bahwa selalu diingatkan ketika gereja melangsungkan proses-proses pelayanan melalui organisasinya, termasuk memilih pemimpinnya. Saya kira gereja apapun secara normatif selalu melandasinya bahwa Tuhanlah yang harus berkehendak, begitu kan? Maka dulunya kan ada disebut suara Vox Populi Vox Dei. Suara Romanya suara itu ya, suara Tuhan, belum tentu Suara kan, Tuhan, itu. iya. Tapi iya, bahwa kemudian itu pemahaman teologisnya. Sehingga dalam prakteknya ya kita lihat, kita kemudian mengevaluasi apakah misalnya proses yang dijalankan itu, hasil yang kemudian diperoleh dari proses itu adalah kehendak Tuhan. Karena orang-orang sudah mendengar suara Tuhan itu untuk kemudian mendorong nuraninya memilih misalnya pemimpin. Nah itu agak sulit kan mau dievaluasi. Tapi bahwa kalau kemudian itu wujudnya, saya kira paling konkret adalah pada gaya kepemimpinan pertama, tapi juga apa yang kemudian dihasilkan. Jadi model kepemimpinannya, cara-cara pemimpin gereja ini memimpin, lalu kemudian visinya, dan kemudian apa yang kemudian dihasilkan atau dirasakan, dinikmati oleh banyak orang, entah jemaatnya atau masyarakat. Tapi paling tidak menurut saya, dan ini pilar juga penting dan sangat teologis, bahwa apakah hasil dari proses itu menghasilkan pemimpin, dan pemimpin ini telah mengusahakan gereja itu sebagai eklesia. Atau kalau bisa kita katakan lebih konkret lagi adalah gereja itu sebagai rumah bersama untuk setiap orang yang menjadi bagian dari persekutuan itu. Atau, nah ini problem, gereja itu hanya untuk sekelompok orang dalam pengertian ya jabatan, kekuasaan. Sebab dengan dalam pemahaman teologis Allah menghadirkan gereja untuk mengusahakan itu kan, supaya setiap orang bersekutu dan dia menikmati, dia merasakan karya selamat Allah yang terus menjadi bagian dari. Oke, baik. Kita menyingkat waktu, Dr. Denny. Pertanyaan kedua tadi, Julian di Karompasan, apakah mungkin demokrasi gereja menghasilkan tirani di dalam kepemimpinan penggembalaan? Saya kira sangat mungkin, bukan hanya di gereja, tapi di negara. Kita bicara skop gereja. Kita bicara skop gereja. Iya. Pengalaman kan, ini bisa juga kita analogikan itu. Atas nama demokrasi, kemudian setiap orang memilih, tapi jika prosesnya tidak didasari oleh kesadaran bahwa dia sedang menjadi bagian dari gereja untuk menjalankan karya selamat itu, dan tiba pada waktu dia memilih karena dia didorong oleh nurani, seperti juga seorang Martin Luther yang digerakkan oleh nurani untuk menyatakan kritiknya terhadap gereja waktu itu. Nah, jika itu yang terjadi dan kemudian justru orang lebih menggunakan kriteria ketokohan personal, bukan pada hal bahwa nanti dia memilih pemimpin untuk semua gereja. Nah, itu sekira bisa ketiba ke sana. Dan makanya ketika saya mengatakan bahwa apapun hasilnya sekarang ini adalah wajah gereja, wajah gemim pada umumnya, karena prosesnya sudah berlangsung. Kita tidak bisa lagi memutar itu. Tidak lagi mengatakan itu proses itu sudah berlangsung. Jadi apapun hasilnya itu sebenarnya refleksi atau itulah wajah gemim hari ini. Nah, baik buruknya atau apapun yang terjadi, maka sebenarnya warga gemim yang kemudian melakukan, termasuk saya misalnya, melakukan refleksi, dan semua kita yang menjadi bagian warga gemim terhadap hasil dari kepemimpinan ini. Baik. Dan kesimpulan Pak Denny, singkat saja tentang demokrasi gereja dan dinamikanya. Apa yang bisa Anda bagi? Singkat saja, kesimpulan. Tentu demokrasi yang dimaksud gereja itu adalah bagaimana setiap warga jemaat berpartisipasi, dan kemudian dia karena kita bicara gereja, dia memiliki landasan teologisnya untuk memilih pemimpin dalam rangka melayani. Dia memilih pemimpin, dia memiliki otoritas, lalu kemudian untuk melayani.
Dan dinamika yang kita saksikan hari ini sudah ada hasilnya, dan ini saya kira awal dari akhir dari satu proses, tapi awal dari suatu perjalanan panjang lagi. Sehingga di masa pasca ini adalah saatnya setiap warga Gemim untuk melakukan refleksi, renungan mendalam, untuk kemudian nanti ke depan akan lebih baik kalau kemudian dia mengevaluasi hal-hal yang masih perlu ada pembaruan. Dan saya kira gereja harus terus membaharui dirinya. Siapa gereja itu? Gereja itu adalah setiap pribadi, setiap orang percaya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Denny Pinontoan, teolog, untuk pemahaman yang luar biasa, pembelajaran juga penting untuk kita semua, lebih khusus mungkin untuk warga Gemim ya, yang baru saja memiliki pengurusan yang baru di tingkat sinodal. Sekali lagi terima kasih Dr. Denny Pinontoan buat waktunya. Selamat pagi Pak Denny dan sukses untuk Anda. Sama. Iya. Baik, small listeners, kami akhiri sampai sini perspektif demokrasi kita 31 Maret 2022. Saya Ketut Marten, selamat pagi, selamat kembali berkarya, salam sehat dan sukses untuk Anda. Oke, terima kasih Pak Denny. Selamat pagi. Ya. hanya di Smart